Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi dengan saya Anastasia di channel Katekis Katolik. Kita akan membahas latihan soal P3K Penyuluh Agama Katolik. Kali ini tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di-subscribe ya, biar aku semangat untuk membuat video lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan masuk ke soal pembahasan. Namun sebelumnya, teman-teman boleh menjawab terlebih dahulu setelah saya membacakan soal ya. Soal nomor 1. Sakramen inisiasi adalah sakramen yang terdiri atas titik-titik. A. Sakramen baptis, ekaristi, dan penguatan. B. Sakramen baptis, penguatan, dan imamat. C. Sakramen baptis, ekaristi, dan pengampunan dosa. D. Sakramen imamat, perkawinan, dan penguatan. Baik teman-teman, untuk jawaban nomor 1 adalah A. Sakramen baptis, ekaristi, dan penguatan. Nomor 2. Sakramen penguatan adalah sakramen yang bertujuan melestarikan rahmat titik-titik. A. Penebusan Yesus. B. Baptis. C. Perjamuan suci. D. Pentakosta. Ya, teman-teman, untuk jawaban nomor 2 adalah D. Pentakosta, atau Hari Raya Turunnya Roh Kudus atas para rasul. Soal nomor 3. Dalam perayaan sakramen penguatan, Bapak Uskup menggunakan minyak krisma yang telah diberkati pada misa krisma beberapa hari sebelum perayaan hari titik-titik. A. Minggu Palma. B. Kamis Putih. C. Rabu Abu. D. Jumat Agung. Baik teman-teman, jawaban nomor 3 adalah B. Kamis Putih. Adapun misa krisma ini diadakan pagi hari menjelang Kamis Putih. Soal nomor 4. Krisma berarti krism, minyak pengurapan yang berasal dari bahasa titik-titik. A. Ibrani. B. Latin. C. Arab. D. Yunani. Baik teman-teman, kata krisma berasal dari bahasa D. Yunani. Ada juga yang bahasa Latin, yaitu confirmatio, yang artinya adalah penguatan. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah D. Yunani. Kita lanjut soal nomor 5. Mereka yang menerima sakramen penguatan berarti telah menjadi lebih dewasa dalam titik-titik. A. Melayani Tuhan dan sesama. B. Bertingkah laku di gereja. C. Pola pikir dan pandangan imannya. D. Memahami Injil. Jawabannya adalah C. Pola pikir dan pandangan imannya. Nah, teman-teman, sampai di nomor 5 ini sudah benar berapa? Semoga benar semua ya. Semangat terus. Soal nomor 6. Sakramen penguatan adalah sakramen yang secara fungsi melengkapi sakramen titik-titik. A. Ekaristi. B. Pengakuan dosa. C. Baptis. D. Imamat. Jawabannya adalah C. Baptis. Setiap orang yang sudah dibaptis dan menerima sakramen penguatan sudah mendapatkan tritugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Soal nomor 7. 7 sakramen dalam Gereja Katolik adalah titik-titik. A. Baptis, ekaristi, penguatan, tobat, perkawinan, imamat, dan permandian. B. Baptis, ekaristi, penguatan, penebusan, perkawinan, imamat, dan perminyakan. C. Baptis, krisma, penguatan, tobat, perkawinan, imamat, dan perminyakan. D. Baptis, krisma, penguatan, tobat, perkawinan, imamat, dan perminyakan. Jawabannya adalah D. Baptis, ekaristi, penguatan, tobat, perkawinan, imamat, dan perminyakan.
Soal nomor 8. Pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis dewasa adalah titik-titik. A. Katekumen, B. Mistagogi, C. Prakatekumenat, D. Katekumenat. Jawabannya adalah B. Mistagogi. Mistagogi adalah pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis dewasa. Nomor 9. Hal yang menjadi jaminan sehingga anak bayi yang belum bisa memilih dan mengerti tentang agama boleh dibaptis dalam gereja Katolik adalah titik-titik. A. Iman orang tuanya, B. Keadaan sekitarnya, C. Pilihannya sendiri, D. Keharusan dari gereja. Jawabannya adalah A. Iman orang tuanya. Orang tua memiliki tugas utama yaitu mendidik anak-anaknya sejak lahir, mendidik tentang iman Katolik. Jadi sudah menjadi tugas orang tua untuk membaptiskan anaknya sejak bayi. Soal nomor 10. Misa Kudus atau Ekaristi berasal dari kata Eucharistia yang berarti titik-titik. A. Sembah sujud, B. Shalom, C. Damai sejahtera, D. Puji syukur. Jawabannya adalah D. Puji syukur. Soal nomor 11. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, memiliki arti bahwa titik-titik. A. Sumber-sumber gereja adalah dari kitab suci dan pengalaman hidup umat. B. Seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. C. Pusat dari sakramen Ekaristi adalah komuni kudus. D. Dalam perayaan Ekaristi harus ada kolekte. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani karena jawabannya adalah B. Seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Nomor 12. Sakramen penguatan adalah sakramen kedewasaan. Menerima sakramen ini, orang dianggap sudah dewasa dalam iman. Sakramen penguatan adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam sakramen penguatan. Ritus pokok adalah pengurapan minyak suci atau minyak krisma dan yang dilaksanakan dengan penumpangan tangan oleh petugas gereja yaitu titik-titik. A. Biarawan atau bruder, B. Biarawati atau suster, C. Para prodiakon, D. Uskup dan wakilnya. Baik, jawabannya adalah D. Uskup dan wakilnya yang diberi kuasa oleh Bapak Uskup. Soal nomor 13. Sakramen imamat melantik seseorang untuk tugas perutusan sebagai wakil titik-titik. A. Uskup, B. Para rasul, C. Kristus, D. Umat. Baik teman-teman, jawabannya adalah C. Kristus. Sakramen imamat diterima ketika seseorang ditabiskan menjadi imam, dan imam adalah wakil Kristus sendiri. Soal nomor 14. Sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi adalah titik-titik. A. Sakramen baptis, Ekaristi dan penguatan, B. Sakramen baptis, penguatan dan imamat, C. Sakramen baptis, Ekaristi dan pengakuan dosa, D. Sakramen imamat, penguatan, dan perkawinan. Jawabannya adalah A. Sakramen baptis, Ekaristi, dan penguatan. Soal nomor 15. Ketika seseorang dibaptis secara Katolik, biasanya dikenakan nama baptis yang diambil dari nama orang-orang kudus atau santo dan santa. Tujuan pemberian nama baptis yang diambil dari nama santo dan santa agar kita diharapkan titik-titik. A. Meneladani sikap dan bukan tindakannya. B. Meneladani sikap dan tindakannya. C. Meneladani sikapnya saja. D. Sekedar mencari tahu tentang riwayat hidupnya. Jawabannya adalah B. Meneladani sikap dan tindakannya. Soal nomor 16. Lilin bernyala
merupakan salah satu simbol dalam pembaptisan. Makna lilin baptis menyala adalah titik-titik. A. Terang Kristus dan lambang semangat lama. B. Terang Kristus dan lambang semangat baru. C. Menjadi terang untuk diri sendiri. D. Memadamkan semangat umat beriman. Baik teman-teman, jawabannya adalah B. Terang Kristus dan lambang semangat baru. Nomor 17. Ana adalah seorang calon penerima sakramen baptis untuk baptisan dewasa. Selama setahun, Ana mengikuti pembinaan yang diberikan oleh katekis atau pengajar iman di gereja Katolik. Tujuan Ana mendapat pembinaan sebelum dibaptis dewasa adalah titik-titik. A. Mengenal dan tidak mengimani Kristus secara mendalam. B. Mencintai Kristus dan diri sendiri. C. Mengenal dan mengimani Kristus secara mendalam. D. Supaya bisa membangun relasi dengan gereja. Ya teman-teman, jawabannya adalah C. Mengenal dan mengimani Kristus secara mendalam. Nomor 18. Andi sedang sakit berat dan menghadapi sakratul maut. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, maka anggota keluarganya meminta pastor atau romo untuk memberikan sakramen titik-titik. A. Imamat. B. Perminyakan suci. C. Perkawinan. D. Baptis. Jawabannya adalah B. Perminyakan suci. Soal nomor 19. Untuk menyambut komuni kudus, seseorang yang sudah tergabung dalam gereja Katolik hendaknya dalam keadaan rahmat yang berarti tidak berdosa. Apabila dengan sadar melakukan dosa, hendaknya melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu. Maka, sikap yang pantas dalam mengikuti perayaan Ekaristi hendaknya titik-titik. A. Belum mengikuti pembaptisan, tapi ikut menerima komuni dari pastor. B. Seenaknya sendiri selama mengikuti perayaan Ekaristi berlangsung. C. Mengenakan pakaian yang tidak berlebihan, tetapi pantas dan bersih. D. 1 jam sebelum mengikuti perayaan Ekaristi tidak diperkenankan makan. Baik teman-teman, jawabannya adalah C. Mengenakan pakaian yang tidak berlebihan tetapi pantas dan bersih. Nomor 20. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Berarti bahwa dalam seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Disinilah tampak jelas bahwa perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri, di mana Kristus telah mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk kita, agar kita pun ikut ambil bagian dalam pengorbanan dirinya, dan Dia telah memberikan dirinya bagi kita sebagai titik-titik. A. Syukur atas rahmat pemberian dari Allah melalui Yesus Kristus. B. Roti hidup sepanjang ziarah kita di dunia ini menuju kepada Bapa. C. Peringatan akan kenangan yang terakhir bersama Yesus. D. Cara berdoa yang baik menghormati sakramen Maha Kudus. Baik teman-teman, jawabannya adalah B. Roti hidup sepanjang ziarah kita di dunia ini menuju kepada Bapa. Nomor 21. Menurut Kitab Hukum Kanonik nomor 872, adalah hendaknya calon baptis didampingi oleh wali baptis yang bertugas untuk mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani dan bersama orang tua calon baptis bayi untuk dibaptis, dan juga mengusahakan agar yang dibaptis hidup secara Kristiani yang sesuai dengan baptisnya, serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik nomor 872, maka tugas wali baptis adalah titik-titik. A. Mengantar calon baptis menjadi anggota gereja yang berani. B. Mendampingi orang tua calon baptis. C. Mendampingi saat pembaptisan berlangsung saja. D. Mengantar calon baptis sampai menjadi anggota gereja yang sejati. Baik teman-teman, jawabannya adalah D. Mengantar calon baptis sampai menjadi anggota gereja yang sejati. Soal nomor 22. Orang yang telah menerima sakramen penguatan membawa konsekuensi,
bertanggung jawab menjadi saksi Kristus baik dalam gereja sendiri, dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Untuk menerima penguatan, orang harus berada dalam suasana rahmat. Karena itu dihimbau supaya mereka menerima sakramen titik-titik. A. Ekaristi, B. Tobat, C. Imamat, D. Baptis. Jawabannya adalah B. Tobat. Soal nomor 23. Perjamuan kudus didasari pada makan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya pada malam sebelum ia ditangkap dan disalibkan menurut Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan 21 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 1358. Makna dari perayaan Ekaristi bagi umat Katolik sekarang ini adalah titik-titik. A. Mengenangkan peristiwa Yesus mengutus ke-12 rasul untuk mewartakan sabda. B. Melanjutkan karya para rasul di dunia modern sekarang ini. C. Meneruskan karya-karya Yesus di dunia sebagai garam dan terang dunia. D. Mengenangkan sekaligus menghadirkan kembali tindakan penyelamatan oleh Yesus. Baik teman-teman, jawabannya adalah D. Mengenangkan sekaligus menghadirkan kembali tindakan penyelamatan oleh Yesus. Soal nomor 24. Ekaristi memiliki makna sebagai jaminan akan kemuliaan yang akan datang. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi merupakan berkat dan rahmat yang memperkuat kita untuk menjalani kehidupan yang dipersatukan oleh Kristus, Gereja, dan Bunda Maria melalui titik-titik. A. Syukur agung, B. Pernyataan tobat, C. Komuni kudus, D. Berkat penutup. Baik teman-teman, jawabannya adalah A. Syukur agung. Oke teman-teman, kita sampai di soal nomor 25 atau soal nomor terakhir. Nanti teman-teman boleh menjawab di kolom komentar ya. Berdasarkan Lumen Gentium artikel 9, gereja menyalurkan rahmat keselamatan kepada manusia melalui titik-titik. A. Kegiatan ziarah di lingkungan. B. Perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. C. 7 sakramen dalam gereja. Dan D. Sakramen-sakramen inisiasi. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia komentar. Bye-bye.